Quick announcement, sekarang kita punya Discord server. So join us buat tahu everything tentang kuliah di luar negeri. Link in the description, you have 3 seconds to join. 3, 2, okay, let's go to today's episode. Halo semuanya, selamat datang di 15 Menitan Podcast, an official podcast by Abroademy, di mana kita membagi cerita generasi muda yang sedang berjuang untuk masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Di sini ada aku Nia dan juga ada Stefan. Halo Stefan. Halo, good afternoon Nia. Good afternoon. Nah, di sini kita akan menemani kalian dalam 15 menitan ke depan. Dan hari ini juga kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang saat ini sedang berkuliah, yang sekaligus juga mendapatkan beasiswa di Ritsumeikan Asia Pacific University atau APU, yang berlokasi di Jepang. Jadi untuk teman-teman juga yang belum tahu, Ritsumeikan APU ini merupakan universitas internasional nomor 1 di Jepang. Mungkin udah ketebak ya teman-teman siapa guest kita kali ini. Karena guest kita satu ini juga udah sering membagikan pengalaman berkuliahnya di platform Instagram dia, yang followersnya juga cukup lumayan juga. Influencer pada kali ini. Yap, dan ini ada clue lagi nih. Kebetulan juga guys kita saat ini adalah pendiri salah satu organisasi kepemudaan yang juga merupakan partner dari event di Abroadening itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang udah bisa menebak maupun yang masih penasaran, yuk teman-teman langsung aja kita sambut guys kita. Halo Fatia. Hai Fatia. Halo Nia dan Stefan. Ya, apa kabar? Kamu di Jepang kan ya sekarang? Iya, sekarang lagi di Jepang. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Stefan dan Nia? Just holding up together. Ya, baik tapi baik. Ya, oke. Thank you ya Fatia udah mau berkenan buat ada di podcast 15 menitan. Thank you juga udah di-invite loh. Ini sebelumnya kayak background story-nya kita udah lama gitu kan kepingin ngundang Fatia ke sini karena kayak kita ngelihat pengalamanmu berbagai di banyak organisasi, kemudian di banyak negara juga. Kayak we think ini adalah suatu platform yang bisa dipakai untuk membagikan cerita-cerita Fatia ke teman-teman semua. So, welcome di 15 menitan. Thank you. Oke, jadi mungkin sekarang kalau boleh tahu nih Fatia, kamu lagi kuliah di mana, tinggalnya juga di mana, jurusan apa, dan kuliahnya gimana sih kalau boleh tahu? Oke. Halo teman-teman semuanya, pendengar 15 menitan. Perkenalkan, aku Fatia. Aku sekarang lagi kuliah di Ritsumeikan Asia Pacific University atau Ritsumeikan APU di Jepang. Tapi ini nggak di Tokyo ya. Ini tuh bukan di Tokyo, ini ada di sebuah kota kecil di Pulau Kyushu, Jepang, yaitu di kota Beppu gitu. Nah, terus jadinya aku selama ini tinggal di sini, di apartemen, dan kuliah di sini itu sangat menarik, karena walaupun di Jepang, kuliahnya itu pakai bahasa Inggris, tapi aku juga tetap bisa bahasa Jepang, gitu. Jadi, multilingual gitu ya di sini tuh. Oke, thank you ya Fatia. Berarti itu di sana emang sekolah internasional nomor 1 tuh benar-benar mata kuliah semuanya pakai bahasa Inggris ya? Iya, jadi di Ritsumeikan APU itu dia punya English basis student dan Japanese basis student. Jadi kalau misalnya aku sebagai English basis student, aku bisa ambil semua matkul yang pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya nanti let's say tahun depan misalnya di mana bahasa Jepangku tuh udah jago, terus aku merasa mampu nih ambil matkul yang berbahasa Jepang, itu juga boleh banget gitu. Tidak ada limitasi, aku cuman boleh ambil kelas bahasa Inggris gitu. Oke. Tapi itu kayak sebenarnya offer yang menarik banget nggak sih buat studi internasional? Kayak kadang kita tahu di Jepang itu kan salah satu bahasa juga susah kan, apalagi kayak dengan tulisan sistem yang berbeda, kemudian bahasanya apalagi tuh sih. Iya, makanya kan kayak aku kan dulu juga sempat belajar bahasa Jepang gitu kan ya, di background story. Iya. Iya, karena dulu waktu SMA sempat kepingin juga ke Jepang gitu sebelum yang ke Jerman, tapi kayak susah juga ya ternyata saudara. Susah banget loh. Makanya. Tapi mungkin kita bisa kembali dulu lah dikit, kita flashback lebih soal gimana sih akhirnya kamu memutuskan, kenapa kamu memutuskan untuk sekolah di luar negeri, apalagi spesifiknya di Jepang dan di APU itu? Oke, jadi kalau aku pribadi itu aku emang udah punya mimpi untuk sekolah di luar negeri sejak aku SMP gitu. Jadi waktu SMP aku sekolah, terus kebetulan di sekolahku itu ada program
program exchange gitulah ya ke Australia pada saat itu. Nah, however, at that time itu programnya itu memang berbayar dan cukup mahal sehingga orang tuaku itu tidak bisa afford supaya aku bisa pergi ke exchange gitu. Jadinya kayak oh ya udah I keep that dream for myself dan mungkin semoga kayak nanti di SMA atau di kuliah aku bisa belajar di luar negeri gitu. Nah, terus singkat cerita aku SMA terus aku menemukan sebuah program exchange gitu ke ya udah program exchange dan at that moment aku tuh pingin banget sebenarnya exchange-nya ke Jepang malah gitu. Nah, tapi program exchange itu tuh kita negara yang available setiap tahunnya itu tuh berbeda-beda gitu dan pas waktu aku lolos aku dikasih beberapa pilihan negara, salah satunya itu Perancis, Argentina, Spanyol dan Taiwan. Nah, aku nggak bisa pergi ke Argentina karena rada mahal gitu ya, kayak itu mahal banget because it's so far, it's di Latin Amerika, it's so far, gak bisa aku pergi ke sana. Terus Prancis, aku nggak bisa ke Prancis karena tahun itu, inget nggak sih ada kasus suicide bombing di Prancis? 2016 ya? 16, yes, exactly. Jadi waktu itu tuh lagi kayak marak-maraknya Islamofobik di Prancis dan aku tuh emang nggak boleh pakai kerudung di Prancis dan waktu itu aku keadaannya udah pakai kerudung ya, jadi aku nggak bisa pergi ke Prancis dan kalau ke Taiwan walaupun dekat tapi berdasarkan kakak alumni itu tuh katanya susah cari makanan halal gitu. Oleh karena itu pada akhirnya aku pilih untuk pergi ke Spanyol gitu. Honestly, I don't know anything about Spanyol pas waktu itu, kayak aku cuma tahu oh ya Real Madrid, FC Barcelona gitu kan. Tapi kayak honestly I don't know anything about that gitu. Tapi setelah akhirnya maksudnya kembali lagi gitu dari exchange, aku tuh bersyukur gitu aku bisa pergi ke Spanyol karena during that time itu tuh kayak aku bener-bener discover myself, discover my interest, discover what do I want to be in the future. Terus juga yang paling pentingnya setelah itu aku decide, aku sudah sadar bahwa oh aku pengen kerja di UN dan ternyata Spanish itu kan one of the UN language. Nah, I came back with misalnya with my fluency di Spanish gitu. Jadi that is an extra point for me already gitu kan. Jadi ya gitu. Berarti jadinya gara-gara berarti nonton La Casa de Papel nggak butuh subtitle ya berarti? Nggak perlu, bisa sih. Tapi aku biasanya kalau kayak gitu tetap suka nyalain bahasa Spanish-nya itself gitu. Oh, biar tetap ter-expose sama bahasanya. Iya, betul. Karena kan kadang dia nggak kadang tidak terdengar lah some words gitu. Tapi supaya aku tetap tahu dia ngomong apa, I put the Spanish subtitle on gitu. Terus lucunya lagi, La Casa de Papel itu latarnya di Madrid kan, dan dulu aku memang tinggalnya di Madrid. Jadi logatnya itu aku tahu banget kayak wah ini logat Madrid banget nih. Jadi kayak aku lumayan mengerti sih La Casa de Papel gitu. Kalau nggak pakai subtitle nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi tadi kamu mention yang aku cukup interest itu tentang kamu nyebut UN itu loh. Kan sesuatu apa ya, suatu goal yang sangat spesifik kan. Kamu kepingin kerja di UN. Kayak most of us kita kepingin diplomat, kepingin jadi engineer, scientist, tapi kamu punya certain goal kalau kamu kepingin kerja di UN. Kenapa kamu setelah kembali dari Spanyol tuh punya cita-cita itu? Oke, jadi selama di Spanyol itu tuh kayak so many things happen. Well, so many things happen di Spanyol dan kayak aku intinya itu adalah exposure international yang paling besar bagi aku. Maksudnya aku dulu sering debate camp, lomba debat di Malaysia, Singapura, tapi kan ini tuh actually living di Spanyol, negara orang selama 1 tahun gitu kan. Jadinya terus aku juga berteman dengan fellow exchange dari teman-teman seluruh dunia dan kayak whenever I hang out sama mereka itu tuh kayak aku tuh constantly learning new things atau kayak constantly exposed to international issues dan waktu itu lagi marak-maraknya Trump.
Itu tuh lagi marak-maraknya Trump, jadi kayak all of my American friends tuh kayak aduh gitu kan. Terus jadi kayak aku pengen tahu, oh what actually happens sih gitu di Amerika, atau kayak what actually happens with Trump yang membuat kalian tuh kayak gitu. Terus what actually happens with the US voting system gitu. Jadinya aku tuh bener-bener curious tentang hal-hal kayak gitu, dan aku tuh sampai akhirnya kayak searching sendiri, to the point the next time I see them aku tuh kayak some friends nanya tentang the US voting system, aku malah yang jelasin. Terus kayak mereka kayak, wait, Fatia, how do you know that? Gitu kayak, oh, gue search gitu di internet karena gue tertarik banget. Oh, wow, keren banget gitu. Yeah, that's actually what happens in here gitu. Terus kayak, oh gitu. Terus so that's one ya. Jadi karena terekspos dengan isu-isu internasional, terus yang kedua itu my own experience gitu. Ini yang juga Nia tulisin di prom. Jadi yang waktu awal-awal aku ke Madrid itu kayak I faced kayak apa ya, apa sih treatment yang tidak adil gitu ya. Dimana pas aku sekolah, kan aku perginya ke sekolah lokalnya orang Spanyol gitu kan, kayak sekolah negerinya orang Spanyol gitu. Terus it was just my first day. Terus at the end of the class, aku tuh dipanggil sama gurunya gitu, kayak coba kesini gitu. Oh ya, terus kayak pasa gitu, kenapa gitu. Dia bilang kayak apa namanya, si quieres estudiar aquí, quitas gitu. Subtitle tolong. Aku juga gak paham. Kayak tienes que quitarlo gitu. Kayak kamu harus copot ininya. Terus aku tanya, "Por qué?" gitu. Ya, Bu, soalnya itu rules-nya di sini gitu. Terus aku bilang kayak with my very bare minimum Spanish waktu itu, kayak bener-bener baru datang, kayak nggak bisa. Ini tuh kayak es mi obligación de religión gitu kan. Untungnya tuh kan kayak mirip-mirip ya sama bahasa Inggris. Jadi with my minimum Spanish aku bisa jelasin gitu. Nggak bisa gitu. Terus kayak pokoknya lo harus lepas kalau mau sekolah di sini. Terus kayak bingung gitu kan. Bingung banget sih jujur. Soalnya tuh kayak loh, bukannya aku dikasih Spanyol karena aku nggak boleh pakai kerudungnya di Prancis. Kenapa kok sekarang malah diginiin gitu. Terus akhirnya I came home, terus aku cerita to my fellow exchange, terus aku juga cerita ke exchange counselor aku, terus intinya exchange counselor aku tuh juga sama ya, sama-sama kaget, dan untungnya suportif juga sih, kayak they know that I'm not supposed to be treated that way. Terus mohon maaf banget nih, ceritanya rada panjang nih. Gak apa, kita dengan senang hati mendengarkan. It's okay. Terus apa namanya, karena aku cerita ke teman-teman exchange-ku yang banyak banget orang Amerikanya, mereka kan sangat aktif banget ya. Jadi ketika aku cerita, mereka tuh kayak, Fatia, that's a discrimination gitu. Kayak, that is so unfair. You didn't deserve to be treated that way. You have to fight. Terus gue bilang kayak, okay, what should I do? Okay, let's make a campaign. What campaign? Gitu. Okay, what campaign? Gitu. Terus kayak akhirnya one of my friend itu literally kirimin aku foto dia di tengah kota Madrid bawa poster gede banget A3, dia nulis tulisannya kayak asking Fatia to remove her hijab is discrimination. Terus kayak okay, so this kind of campaign that you wanna do, huh? And then she said, yeah, I can definitely kayak make this viral and tell everybody in the world to do this as well and send the picture to you. Terus kayak okay gitu. Terus aku juga cerita ke orang tua yang di Indonesia. Terus akhirnya aku juga bikin petition di change.org gitu. Intinya aku bilang bahwa kayak what they do to me is wrong, dan aku juga ceritain bagaimana ceritanya. Terus all of that videos and photos itu kayak every day aku tuh kayak di-mention atau kayak dapat email dari so many people, kayak ratusan people itu kirimin their pictures dengan tulisan itu. Jujur terharu banget sih, karena kayak aku tuh nggak kenal mereka gitu loh, tapi kayak they support me. Terus kayak dalam satu malam my petition di Change.org juga dapat 3.600 signs.
which is itu kayak wow, kayak I'm so thankful for all of the support gitu kan. To the point ada sih satu cerita yang kayak aku tuh terharu banget karena kayak ada satu orang dia ngepost foto itu di Instagramnya dan captionnya kayak gini, I was on the train when I saw the news, I didn't have any pen with me so I wrote it with my eyeliner, demi buat foto poster itu dan dikirim ke aku gitu. Jadi aku kayak oh, there is still humanity in this world gitu kan. Jadi kayak jadinya kayak aku setelah sadar kayak aduh rightsku diambil dan kayak dan there is still hope for humanity, dan kayak UN is one of the one of international organizations yang defend that thing. Jadi kayak aku pikir kayak I think I should go to the UN and help more people yang nggak punya keberanian seperti aku untuk speak up for their rights gitu. Jadi itu kayak aku tadi juga speechless loh dengan ceritanya tuh, tapi kayak aku juga stunned with the amount of support that you got gitu, dan bahwa banyak orang yang relate to your problems, dan mungkin ketika mereka pun nggak relate, they support you. Dan aku lihat bahwa emang mungkin butuh orang-orang kayak in this case kayak temanmu tadi yang start the campaign, and I think kayak kamu melihat dari apa yang dia lakukan, kamu kepikir menjadi seorang dia, tapi bahkan in the future for the whole world gitu kayak makanya kenapa you want to have a career in UN. It's amazing to be honest. So kita berharap itu bakal terwujud ya career di UN. Amin ya. Okay. And then tapi kita back to the story gitu kan. And then kayak setelah kamu memutuskan untuk aku pengen kerja career di UN gitu kan. Is there any changes that you make to your kayak study plan, career plan? Dan bagaimana itu mengalahkan kamu untuk sampai ke resume kamu sekarang? Yes, actually yes. Jadi dulu tuh aku SMA anak IPA gitu. Cita-citaku waktu SMA tahu nggak jadi apa? Apa? Dokter? Jadi pilot. That's surprising. Kayak beda banget gitu kan. Intinya dulu tuh pas SMA aku pengen jadi pilot, aku harus kuliah IPA gitu. Aku harus study IPA, fisika dan all of that things. Terus kayak ternyata during one gap year yang aku lakuin di Madrid itu tuh it really changed me, it really changed my life as well. Dan kayak after I know kalau misalnya aku kayaknya mau study di UN, aku wanna study about international issues and help solve them, kayaknya aku harus kuliah international relations. So there goes, aku pulang kayak bisa nggak sih ganti jurusan gitu. Tapi sayangnya nggak bisa. Tapi waktu itu tuh aku mulainya jadi langsung kayak belajar isu-isu sosial juga, jadi kayak sering ya nonton berita lah. Terus tapi untungnya aku juga kan emang dari dulu pas SMA tuh English debate, jadi aku emang udah familiar with international relations theory dan issues-issuesnya, karena kan aku actually arguing for that selama di debate. Jadi aku sebenarnya nggak asing-asing banget. Cuman ya itu waktu itu juga sempetnya tuh mikirnya kayaknya tuh kalau misalnya mau capai mimpiku, aku harus kuliah di luar negeri gitu. Jadi itu apakah karena terhalang kamu nggak bisa pindah ke IPS, atau it's just kayak karena kamu ingin bekerja di internasional, you have to kuliah di luar negeri gitu? Iya gitu. Kayak I believe that kalau misalnya aku terus-terusan terekspos dengan dunia luar, networking itu tuh bakalan accelerate my career gitu sih menurutku. Maksudnya it doesn't mean that kuliah di Indonesia nggak bisa. Of course bisa. Orang aku juga daftar SBMPTN gitu. Aku juga dulu sempat ingin kuliah di Indonesia, ingin HIUI gitu kan. Tapi sayangnya waktu itu aku SBMPTN dan nggak keterima gitu di UI. Jujur sedih banget sih, karena waktu itu juga aku belum keterima di Ritsumeikan EPU ini. Jadi waktu itu aku tuh kayak bahkan kayak diambang kayak waduh gap year lagi nih gue gitu. Nah terus untungnya nggak lama setelah pengumuman SBMPTN itu tuh ada pengumuman Ritsumeikan EPU ini, dan alhamdulillah keterima pakai beasiswa juga gitu. Jadinya ya udah
mungkin memang kalau mungkin ya maybe ya I was just thinking to myself kalau misalnya aku keterima UI dan keterima di sini mungkin aku bakalan galau gitu milih di mana. Jadi kayak ya udahlah Allah sekalian aja nggak kasih aja yang di Jepang sekalian gitu biar let's say kuota seat di UI itu nggak sia-sia gitu biar bisa buat orang lain aja gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, bersyukurlah dapat di Jepang gitu pakai scholarship juga gitu. Oke, jadi akhirnya bisa kuliah di tempat yang emang kamu pengen ya di Jepang, bahkan udah pengennya dari SMA. Finally di kampus akhirnya banget, idaman. Bun. Iya, akhirnya banget tuh. Kebayangin gak sih ketika dapat offer letternya gitu, kamu bisa dapat beasiswa kuliah. Wait, itu nangis banget sih. Kayak maksudnya kayak aku jujur takut, aku tuh kayak udah ready banget kayak I won't get in gitu. Kayak aku tuh udah ready gitu, maksudnya kan aku habis demot, habis gak keterima SBMPTN kan, terus kayak ya aku prepare for the worst aja lah kalau misalnya nggak dapet, ya udah ayo let's go gebir lagi nggak apa-apa. Tapi ternyata alhamdulillah dapet ya, keterima, jadi ya udah deh, seneng lah keterima di sini. Oke, berarti emang semua jalur dicobain, SBM dicobain, terus juga yang juga ke Ritsumeikan dicobain, tapi kan pastinya di dalam perjalanannya itu ya pasti banyak struggle-nya kan, nggak cuma Ritsumeikan juga pasti yang kamu daftar nggak sih? Iya, bahkan aku juga sempet ini daftar universitas swasta di Indonesia, itu tuh kayak cadangan paling cadangan deh gitu. Kayak di Presiden University dan dapat beasiswa juga sih sebenarnya. Jadi kalau cadangan banget tuh di situ sebenarnya. Cuman ya udah alhamdulillah dapet lah di Jepang. Tapi itu bener banget sih, kayak aku tuh bener-bener coba semua gitu loh, nggak yang kayak, ngerti nggak sih? Nggak, tidak menyia-nyiakan kesempatan gitu loh maksudku. Apa yang ada yang bisa kerjain dulu aja ya, nanti betul. lagi gimana. Yes, gitu. Tadi kan kamu sempat mention juga kan kalau misal kuliah di Ritsumeikan itu di tempat yang oke, di Beppo, terus juga ada scholarship juga. Nah, di sisi lain sebenarnya kita juga pengen tahu sih apa yang kamu pelajarin di sana, sama sebenarnya ada nggak sih kayak struggle during kamu college di sana dan gimana cara kamu overcome itu? Oke. Di sini itu seru banget karena apa? Karena aku nggak tahu ya di Indonesia gimana atau di tempat lain kayak gimana. Tapi walaupun aku anak HI ya, di sini aku tuh bisa banget ambil pelajaran fakultas lain bahkan gitu. Ambil fakultas jurusan lain dan bahkan fakultas lain. Jadi my knowledge itu tidak limited to international relations, tapi juga aku dive into misalnya ada jurusan environment and development kan di sini. Aku ambil tuh environmental law-nya gitu. Jadi aku tuh berusaha untuk ya ambil ilmu sebanyak-banyaknya aja sih. Maksudnya ya kan ini aku dapat kesempatan untuk belajar di sini, kenapa aku nggak belajar yang banyak gitu kan. Terus selain itu tuh what I learn itu pastinya adalah ini sih, adaptability in working di international environment. Itu sih banget, karena there is so many courses yang required us to work in a group, dan sometimes grupnya tuh dipilihin sama profesornya gitu. Jadi kayak ya udah mau nggak mau kita harus hadapi itu, kerja sama siapapun orangnya dengan background yang berbeda banget sama kita gitu ya. That's the challenge gitu kan. Ya itu menurutku seru banget sih. You mentioned about adaptability itu kan. Itu menurutku menarik karena sebenarnya kan kamu ada seseorang yang punya pengalaman belajar di luar negeri di mana-mana kan. You mentioned Singapore, Malaysia, Spain gitu. Tapi you still mention kayak adaptability itu kayak one of the greatest challenge gitu. Itu emang kayak gimana sih kan, apa yang menurut kamu paling berbeda gitu ketika kamu mulai kuliah di Jepang yang benar-benar masa kamu kayak challenge buat ya adapt to the culture gitu? Iya, I think ya walaupun aku udah pernah study abroad sebelumnya, I still need to adapt karena ini tuh I actually kuliah, I actually
risk my grades on the group work gitu loh. Kalau misalnya exchange kemarin kan ya udah santai aja ketemu ngobrol santai, tapi the main difference is I think the context of academic sih yang aku jalanin di Jepang gitu kan, kayak maksudnya di sini tuh aku kuliah kayak aku nggak boleh dapet nilai jelek, kayak maksudnya it will affect my score kalau misalnya I didn't work well with my group mates. Jadi kayak mau nggak mau tuh aku harus kayak gimana pun cari cara supaya group worknya itu goes well gitu. Terus kayak ada nggak sih kayak suatu hal yang menurutmu di Jepang, kadang kalau gini, ketika kamu kuliah di Jepang, kamu punya mimpi besar, kamu kerja jadi UN gitu kan, kamu ingin punya karir ke UN. Ada nggak sih suatu peristiwa di Jepang gitu yang membuat antara kamu semakin yakin atau justru kamu malah merasa kayak malah nggak yakin gitu loh buat tetap meneruskan karirmu di sini? Ada nggak satu pengalaman gitu yang membuat kamu kayak rethink your decisions? Nah, jadi justru aku itu memang kuliah di sini supaya aku bisa kerja di UN gitu. Jadi aku tuh sejak exchange itu literally nge-tailor myself itu supaya bisa ke sana gitu. Jadi aku bener-bener nge-tailor, aku 4 tahun tuh harus ngapain aja. Aku sudah kayak tulis, aku harus first year aku harus ngapain aja, second year ngapain aja, sampai fourth year ngapain aja, in order to help myself masuk UN gitu. Jadi in order to answer your question, aku malah justru jadinya yakin banget gitu. Sampai saat ini tuh ya, sejak aku masuk kuliah sampai saat ini, it always increase gitu. My level of keyakinan pingin masuk ke UN gitu. Karena aku memang sengaja tailor my life untuk help myself kerja di UN gitu. Kayak contohnya tuh the MUN community di sekolahku tuh belum sebagus itu gitu. Kayak aku tuh jujur iri banget ya sama MUN community di Indonesia, kayak mereka tuh punya jadwal latihan yang rutin. Dilatih sama kakak-kakak tingkatnya dan latihan keras. That's what I want gitu. I want to be in that environment. Tapi di sini tuh nggak kayak gitu, kayak dikit banget lah orangnya, terus kayak community-nya belum terlalu berkembang, terus kayak aku mikir kayak, loh, kenapa kok aku demot? Ya harusnya aku yang memulai aja kalau memang nggak ada gitu. Jadinya akhirnya waktu itu aku kebetulan terpilih jadi top ambassador-nya International MUN. Aku diterbangin sama mereka dari Jepang ke Malaysia untuk attend the event. Terus aku juga selama di sana pokoknya akomodasi full dibayarin mereka lah gitu. Jadi from that experience jadinya aku kayak ngembangin the MUN community in my university. Jadi kayak aku ngajarin adik tingkat how to do MUN, how to make position paper dan lain-lain gitu. Gitu sih. Terus by the time goes by, aku juga kebetulan dapat kesempatan untuk intern di UNICEF waktu pandemi. Jadi sudah satu langkah ya, Bun. Iya, udah satu langkah, kayak #I'm in gitu. Kayak jadi aku udah punya koneksi dengan orang-orang UNICEF Indonesia gitu. Karena kemarin aku sempat juga di feature di UNICEF Indonesia yang pas anak muda berinovasi lewat digital, dan mereka nge-feature aku, mereka actually reach out to me. Jadi kayak one step closer gitu. Asik. Oke. Aku pengen tanya sesuatu yang cukup personal, tapi feel free if you don't want to answer ya. Oke. Aku ngelihat Mbak Fathia itu seorang yang sangat plan gitu kan. Kamu punya step by step apa yang kepingin kamu achieve gitu. Kayak tadi kamu bilang first year kamu kepingin ini, second year kepingin ini, seterusnya. Kamu pernah nggak punya plan B kalau misalnya one of them doesn't work gitu? Atau kamu mungkin punya pengalaman di mana salah satu planmu itu tidak berjalan, terus how do you face it? Menarik. Jujur aku nggak pernah ditanya pertanyaan ini sebelumnya ya. Jadi ini aku rada mikir nih. Take your time kalau kamu menjawab, tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Jujur, setelah aku pikir-pikir kayaknya aku nggak punya plan B deh. Kayak selama ini tuh aku always do my best to make my plan A work gitu. Tapi of course
the results itu not necessarily 100% what I want gitu kan. Contohnya yang what I wrote di notesku tentang kayak what I want to do di APU, itu I wrote that in my third year I want to intern in the UNHQ di New York gitu kan. Oke. But of course COVID happened, aku nggak bisa do that. Tapi digantikan sama Tuhan, aku bisa intern di UNICEF. Walaupun aku nggak di headquarter, walaupun aku nggak di New York, but still itu the internship was from New York, gitu kan. Jadi gitu sih. Jadi I always try my best to make plan A work, tapi memang resultnya nggak selalu A gitu. Bisa jadi resultnya itu B gitu. Menurutku it's Gitu interesting kayak point of view gitu kan sebenarnya. Kayak Iya. dimana ya of course kita kan nggak punya control on everything ya. Apalagi kayak COVID, kayak who predicts that this going to happen Yeah, gitu kan. I never, aku nggak pernah nyangka aku bakal live in a pandemic. Ya kan makanya. Terus tapi kayak aku kepingin tahu misalnya contohnya kayak tadi you had a dream, kalau you had a goal bahwa tahun ketiga kamu kepingin intern di UNHQ. Dan akhirnya kamu bisa dibilang kan it's kind of, kalau orang ngelihat itu okay, you failed karena kamu nggak berhasil di sana. Tapi Benar. bagaimana kamu ngelihat I didn't fail, aku cuma mendapat suatu hal yang lain yang menurutku itu punya pelajaran yang lain gitu nggak sih jatuhnya? Iya, benar. Iya. Iya sih. Jadi gini ceritanya, kayak it's a matter of perspective kan ya. Perspective and mindset gitu. Di dalam hidupku ini I failed so many times gitu loh. Kayak maksudnya people have their own journey ya. Ada sih memang orang yang kayak di masa mudanya tuh at the peak of their life gitu kan. Kayak wah semuanya tercapai gitu, nggak ada kegagalan gitu. Nah, how I see myself itu aku tuh orangnya tuh harus, nggak tahu ya, this is what I experience gitu. Kalau aku tuh orangnya tuh harus dikasih gagal dulu gitu, baru misalnya baru dapat sukses gitu loh. Kayak kalau aku tuh I always face failure dulu gitu loh. Kayak misalnya dulu aku exchange ke Spanyol itu bukan my first attempt seleksi exchange gitu loh. Jadinya kayak gara-gara itu tuh kayak aku jadinya kayak capek kan kalau misalnya kita ngelihatnya itu sebagai kegagalan terus gitu. Jadinya tuh karena all of those failures, aku sendiri misalnya kayak I introspeksi diri kayak no, that's actually not a failure loh gitu. Kayak itu tuh adalah hal lain yang mungkin tuh bakalan have more value for you, atau bahkan kayak another step to reach your goal gitu loh. Yang ini kayak sesuatu gitu. Ini kayaknya sesuatu yang sebenarnya nggak orang lihat kan sebenarnya. Apalagi kayak kita bisa bilang Fathia kayak ya bisa dibilang kayak influencer juga kan, di mana you have so much followers in Instagram, di mana yang they really adore you and they look up to you gitu kan. Tapi mereka nggak pernah mungkin melihat bahwa karena failure itu kan adalah part of everyday kan. Kayak kita selalu face failure everyday. Tapi kadang kita juga ngerasa kalau ngelihat orang-orang kayak Fathia gitu yang with your successes, orang jarang kadang-kadang kita lupa gitu loh kalau everyone faces failure. Iya, benar banget sih, benar banget. Aku waktu itu pernah diwawancarai untuk majalah kampus, terus kayak one of the people yang interview aku tuh they literally shock gitu, kayak serius lo pernah segagal itu gitu. Kayak maksudnya aku kan di EPU itu trying to apply for additional scholarships ya kan, dan itu tuh sangat susah gitu loh di sini. Dan kayak before I get the most prestigious award in the university, ya everything before that is my failure gitu ya, nggak kalian tahu gitu loh. Jadi kayak aku bener-bener gagal di setiap percobaan sebelum aku dapetin itu, dan itu tuh orang-orang yang nggak tahu gitu loh. Bener banget sih. Dan kan di sini kita udah ngelihat bahwa kayak kamu punya, artinya yang merupakan juga yang membuat kita juga adore sama kamu tuh kayak setelah all of your success that you got gitu selama perjalananmu ke sini, akhirnya kamu memutuskan lagi juga in the end kamu kepingin bring back something to community kan? Ya, give back. Nah, dan kayaknya
mungkin kamu bisa cerita sedikit atau banyak terserah. I think kayak kalau orang-orang lihat kamu di Instagram, kamu udah memulai banyak hal gitu kan di social media, terutama bagaimana kamu ingin giving back to community. Mungkin kamu mau cerita 1-2 hal yang kamu kerjakan sekarang juga. Okay. Yes, okay. So one of them is obviously Shape Your Life ya. Jadi the reason why aku bikin Shape Your Life itu kan karena pas waktu aku SMA dulu di SMA negeri, aku tuh juga bukan dari kota besar ya, kayak aku tuh dari Sidoarjo gitu. Some people doesn't even know where Sidoarjo is gitu kan. Intinya tuh sekolah negeri, dan itu tuh sekolah di bukan kota yang besar, di mana orang-orang itu belum terlalu familiar dengan exposure international gitu. Jadi the moment aku waktu itu bilang ke guru waliku, guru BK, atau teman-temanku bahwa kayak aku juga pingin nyoba kuliah S1 di luar negeri, cari beasiswa, mereka tuh kayak tidak percaya gitu. Seakan-akan ini tuh apa ya, cerita dongeng yang kayak you will never get there gitu, kayak nggak bisa gitu. Emang bisa, apa namanya, kita tuh cuma sekolah kecil loh. Kamu nanti bersaingnya sama anak-anak internasional dari International School Jakarta, gimana? Emangnya kamu bisa gitu? Terus aku kayak, ya makanya Bu, doain saja gitu kan. Maksudnya tuh kayak, kenapa nggak coba gitu loh, coba aja. Terus akhirnya, terus aku juga nggak punya mentor ya, aku nggak kenal sama sekali kakak kelas yang lulus dari SMA aku yang pernah kuliah di luar negeri sama sekali. Jadi aku tuh kayak bener-bener, waduh, sendirian banget nih, doing all of the process aplikasi ke Jepang gitu kan. Nah terus now that alhamdulillah aku dapat, ya aku pingin cerita ke the whole world bahwa kita dari kota kecil juga bisa bersaing kok sama anak-anak internasional Jakarta gitu. Kalau misalnya kita punya effort dan punya keinginan yang besar to achieve that gitu. Itu sih yang pengen aku kasih dunia tahu gitu. Dan through that aku tuh make one video di YouTube, dan nggak lama kemudian kayak 1 year after aku di APU, ada satu anak dari kota Gresik. Do you know where Gresik is? Tahu dong, samping BTW Sidoarjo. editor kita dari Gresik BTW. Bohong. Nggak percaya. Beneran. Wow, oke. Intinya there's this one girl dari SMA Negeri Gresik yang DM aku kayak, halo Kak, aku ini gitu ya. Aku keterima di APU, makasih banget ya Kak atas guidance-nya. Aku tuh selama ini ngeliatin video Kakak di YouTube. Terus aku kayak, oh wow, how powerful cerita is, how powerful social media is kan. Jadi kayak aku cuma cerita what I went through, terus kayak actually there's this girl yang juga dari kota kecil sama seperti aku tuh terempowered loh dengan cerita yang aku kasih di YouTube gitu. Nah terus akhirnya kayak, oh kenapa nggak aku bikin suatu platform aja to empower more students di Indonesia gitu kan. Nah akhirnya aku berpikir untuk ya udah ngembangin suatu platform yaitu Shape Your Life, untuk itu sih lebih ke break the stigma aja dan nge-empower high school student di Indonesia, terutama yang di kota-kota kecil, bahwa mereka tuh juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas internasional gitu. Gitu sih yang aku lagi sibukin sekarang di Shape Your Life. Ya, dan kita lihat juga sebenarnya Shape Your Life tuh udah mulai ngadain mentorship gitu ya. Jadi kayak kalian directly nge-help orang yang butuh buat dipandu untuk bisa masuk ke luar negeri. Tapi kayak sebenarnya aku penasaran sih, ada nggak sih kayak kriteria orang yang hendak kuliah di luar negeri yang kamu yakin sebenarnya itu tuh kriteria yang paling dibutuhkan? Wow. Apa ya? Yang paling dibutuhkan. Satu, itu adalah open-minded menurutku. Dan 2, itu pastinya have a strong will.
aja sih to do that. Karena within strong will itself itu tuh kayak udah mencakup semuanya gitu. Kayak strong will dalam berartian kayak ya dia juga harus berusaha misalnya meyakinkan orang tuanya bahwa dia bisa mandiri di luar negeri, strong will untuk belajar nyiapin semua aplikasinya, strong will untuk konsisten menyelesaikan semua aplikasinya by the deadline gitu. Jadi menurutku itu sih open minded dan have a strong will to achieve that. Kadang kayak kuliah di luar negeri itu sesuatu yang terutama waktu kalau kita masih di SMP atau di SMA gitu kan ya, itu kan sesuatu yang kayak jauh banget gitu kan sebenarnya, kayak sometimes it seems impossible, dan yang kamu lakukan saya di Shape Your Life itu kan just bringing that dream a little bit closer gitu kan dengan kita orang. Tapi kadang it's still not enough gitu loh untuk for us to start to work on our dreams. Kadang kita merasa, wah ini apakah ini mungkin nggak sih? Kayaknya terlalu susah untuk dicapai, persaingan terlalu ketat, mungkin biaya terlalu mahal, kemudian juga izin orang tua juga susah. Kayak, do you have something to say kayak buat orang-orang yang sekarang benar-benar they start to have these dreams in their mind untuk ke luar negeri atau kepingin they achieve something big, tapi they are not sure gitu where to start. Nah, oleh karena itu di Shape Your Life itu juga ada one-on-one consultation-nya gitu. Jadi lewat one-on-one consultation-nya, mereka misalnya bisa ngomong ke kita kayak apa sih restrictions mereka gitu, kayak apakah orang tua ataukah uang gitu, ataukah yang lain. Kalau misalnya uang, kita pasti berarti solusi yang kita berikan itu biasanya kasih pilihan program beasiswa yang full gitu, yang full dan tidak mengeluarkan banyak untuk proses aplikasinya gitu. Kalau orang tua, kita adain webinar khusus untuk orang tua supaya orang tuanya itu menjadi open minded gitu, bahwa sebenarnya anak pergi jauh dari orang tua itu it's not a bad thing gitu. Bahkan kayak kita kuliah di luar negeri itu kan kita bisa part time job, bahkan kita bisa kayak ini loh hidup mandiri secara finansial juga loh gitu di sini. Jadi that's what we're trying to do sih. Jadi kayak benar-benar one-on-one consultations, kita zoom satu-satu sama anak-anak yang daftar dan we give them solutions berdasarkan apa yang mereka concernin gitu. Menurutku yang kamu kerjain di Shape Your Life itu kayak empowering so many people gitu kan. Dan kamu akhirnya bisa membawa kayak those dreams close to the people yang mereka kepingin achieve it. Nah, sekarang aku pingin, ini satu pertanyaan yang unik aja sih. Kamu pernah nggak sih ngerasa someone yang punya big dreams, punya step by step goals, pernah nggak sih ngerasa capek gitu buat mencapai apa yang kepingin kamu impikan? Karena itu kan nggak mudah kan. Benar, each of your banget. step. Jujur pasti di along the process tuh kayak aku capek gitu ya, kayak pingin santai gitu, kayak pingin ya udah ngelakuin sesuatu itu kayak santai aja gitu, Tapi gimana ya? Kalau intinya capek pernah gitu. Tapi kontradiksinya adalah aku tuh orangnya idealis banget gitu. Idealis untuk mencapai mimpi gitu. Kayak kalau aku mau A, aku bersedia ngelakuin apapun untuk mencapai A gitu. Jadinya ya kadang itu yang bikin capek sih, karena kayak aku sendiri yang misalnya punya that mindset untuk mencapai mimpi itu gitu. Tapi menurutku ya, ini yang menurutku penting untuk buat semuanya teman-teman. Kan di sini aku pengen kerja di UN, ya kan? Dan aku juga udah memang peduli dengan let's say international issues, which aku juga suka dengan those things lah intinya. Intinya berasal dari suka ya. Jadi now that aku tuh suka, terus kayak aku tuh enjoy gitu, jadinya kadang rasa capek itu tuh bisa tergantikan dengan rasa kepuasan when I achieve something along my short term goals gitu. Nah jadinya menurutku kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi capek banget nih mengejar mimpinya, mau mengejar karir atau kuliah, whatever that is, menurutku ya coba pikir lagi, is that what you really want gitu. Kalau misalnya kamu terus-terusan ngerasa capek,
I don't think you like what you're doing right now, gitu kan. Karena the moment kita suka sesuatu, itu tuh pasti kita bakalan seneng dan enjoy ngelakuinnya. Jadi menurutku ya, kita harus coba untuk misalnya ask ourselves gitu, tanya kepada diri kita sendiri, apakah itu passionku ya? Apakah itu value yang selama ini aku pegang, apakah itu purpose yang aku mau gitu ya, dan apakah hal yang aku lakukan ini adalah hal yang aku sukai in order to achieve that goals gitu. Now that aku tuh alhamdulillahnya udah menemukan ya what my passion is, terus apa yang aku suka dan nggak suka, jadinya lebih gampang juga mengatur waktu dan mengatur feeling, mengatur energinya untuk tetap konsisten menjalanin step-step mengejar mimpi tersebut gitu. Aku juga jadi kepikiran sih sebenarnya. Iya, benar. Riset. Karena juga kita sebenarnya ngelihat kayak Fathia tuh, oh iya ya, kayak dia tuh sangat berpacu kepada hal yang dia ingin capai, ikut debat, ikut MUN, dan juga ikut exchange. Jadi kayak emang ketertarikannya itu emang sudah kamu pupuk sejak lama, bukan tiba-tiba jadi Fathia yang muncul, wow, shining star atau gimana. Pasti juga ada banyak ups and down-nya. Cuman sayang banget nih Fathia, kita sekarang udah harus mengakhiri pembicaraan kita ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih pengen tahu banyak tentang berkuliah di luar negeri, khususnya di Jepang, juga bisa mampir ya ke Instagramnya Fathia atau mungkin ke organisasinya yang Shape Your Life itu. Nggak apa-apa kan ya Fathia ya? Ya, boleh banget. Jangan lupa cek Shape Your Life. Ya, dan ini adalah perjumpaan kita dari hari ini. Kita mungkin akan bertemu lagi di setiap hari Selasa. Jadi jangan lupa follow kami di Instagram @15menitan dan juga @abroadening.id. Jangan lupa juga untuk subscribe di platform podcast favorit kalian dan juga subscribe, like dan juga komen di channel YouTube kita. So, see you next week dan juga thank you Fathia. Thank you Fathia. Thank you. See you.